Saya akan unboxing ya. Saya akan buka mesin las TIG 200 ASA dari Multipro. Ini yang keluaran terbaru ya. 200 ASA dari Multipro. Saya akan buka, kita akan lihat penjelasan tentang mesin las dari Multipro ya. Ini mesin las TIG ya, mesin las TIG untuk pengelasan di stainless ya, pengelasan di stainless dan steel. Jadi dia menggunakan IGBT, komponennya menggunakan IGBT, bisa menggunakan genset ya, listriknya single pass. Ini untuk kelas stainless itu, jadi bisa untuk kelas knalpot ya, knalpot kendaraan yang stainless, yang berbahan dari stainless itu semua bisa dilas ya, mulai ketebalan dari 0,8 mili sampai 2 mili masih bisa, 5 mili juga masih bisa ya. Nanti kita lihat untuk mesinnya. Saya akan buka. Ada buku manual ya, terus ada kacamata las yang manual, ini kaca manual. Terus ini ada tungsten ya, tungsten di sini, tungsten yang warna merah ya. Dia untuk pengelasan di steel ya. Terus ada topeng lasnya, ada aksesoris untuk gagang topeng las ya, dan chipping hammer. Ada electrode holder ya, jadi mesin ini bisa dua fungsi kelihatannya. Ada air clamp, selang argon ya, untuk gas argon, karena ini mesin TIG jadi dia menggunakan argon ya. Terus ada aksesoris TIG tosnya ya, aksesoris TIG tos. Nah ini saya akan jelasin di dalam sini isinya apa aja. Ini unitnya ya, nanti saya akan buka. Ini unitnya udah saya angkat ya dari kardus. Unitnya untuk mesin las TIG 200 ASA ya. Nah di sini ada tertulis 450 watt. Oke. Ini tipenya TIG 200 ASA untuk pengelasan stainless ya. Untuk bagian belakangnya ini untuk gas ya, gas untuk argonnya, gas input. Ini on off mesin. Oke, untuk ininya ringan ya, ringan, cuman nggak sampai 5 kilo ya. Saya akan jelasin untuk panel ininya ya, depannya. Ternyata mesin ini bisa dua fungsi ya. Di sini ada tulisan MMA dan tulisan TIG. Saya akan jelasin di posisi yang MMA dulu ya. Ini MMA. Di posisi MMA itu hanya ampere ini yang berfungsi ya. Tidak ampere ini yang berfungsi. Karena di sini dia dari 10 sampai 200 ampere ya maksimal. Ternyata tipe ini dia menandakan ampernya ya, jadi dia ampernya maksimal 200 ampere. Nah untuk posisi MMA di sini yang minus ini ya, ini logo minus ini itu sebagai air clamp ya, sebagai air clamp ya. Ini sebagai air clamp ini. Air clamp ya, jadi yang minusnya itu sebagai air clamp, sedangkan di plusnya itu sebagai electrode holder ya, electrode holder. Ini sebagai electrode holder. Nah bagi pemula mungkin agak sedikit bingung ya, karena nanti di pengelasan di TIG nanti
penyambungan ininya akan berbeda ya. Penyambungan untuk ininya akan berbeda karena proses stick dan proses untuk MMA itu berbeda ya, sangat berbeda. Jadi untuk MMA dia menggunakan electrode holder, sedangkan untuk proses stick dia menggunakan filler ya, filler dan tungsten ya. Untuk aksesorisnya juga bukan electrode holder, tapi dia menggunakan Tictos ya. Ini untuk proses MMA ya, untuk proses MMA. Nah ini untuk proses MMA ya. Sedangkan untuk proses MMA ini nggak ada berfungsi ya. Ini nggak fungsi karena nanti yang berfungsi ini hanya ada di proses untuk stick ya. Jadi ini akan berfungsi di proses stick, tapi di proses MMA ini tidak berfungsi ya. Nah untuk proses sticknya saya akan coba jelasin lagi. Saya akan jelasin untuk isi dari Tictosnya ini, dalamnya ya. Ini ada namanya Tictos ya. Ini namanya Tictos. Ini aksesoris untuk Tictosnya. Aksesorisnya dia ada gas nozzle ya. Gas nozzle ini dia ada 3 gas nozzle-nya. Nah, saya akan buka ininya ya. Plastiknya saya akan buka. Ini aksesoris Tictosnya. Jadi ada keramik nozzle ya, kalau atau gas nozzle. Itu ada ukurannya. Ini ukurannya mulai dari 4 ya. 4, 5 dan 6 ya. Jadi ukuran-ukuran ini bukan sembarang ukuran ya. Tapi ukuran dari ujung sininya ya. Kalau 4 di ujungnya lebih kecil. Kalau 5 agak besar. Yang 6 dia agak besar ya. Nah ini fungsinya itu berbeda-beda ya. Fungsinya itu berbeda-beda di pengelasannya. Nah biasanya untuk posisi-posisi yang kecil ini, itu posisi pengelasannya itu ada di sudut ya. Di sudut-sudut, misalkan pengelasan di kerangka-kerangka, bikin kerangka meja. Nah itu kan dia pengelasnya sempit ya, agak di sudut-sudut yang bagian dalam. Itu dia menggunakan keramik nozzle yang ukuran 4, jadi dia lebih terjangkau ya, jadi bisa menjangkau di sudut yang sempit-sempit. Ini posisi yang nozzle nomor 4 ya. Nah nomor 5 ini dia agak besar ujungnya, ini juga sama ya, jadi di sudut yang agak lebar ya, bukan yang terlalu sempit sekali tapi dia agak lebar ini, supaya dia bisa menjangkau di posisi-posisi pengelasan yang agak sulit ya. Nah ini yang posisi nomor 6 ya. Posisi nomor 6 itu pengelasan yang tanpa ada hambatan. Jadi maksud tanpa ada hambatan itu pengelasan yang areanya posisinya itu terbuka, jadi lebih gampang. Jadi bukan di sudut atau bukan di tempat yang sempit. Jadi bisa menggunakan yang nozzle yang nomor 6 atau nomor 5 ya. Terus ini ada penutup belakangnya atau penutup, atau disebutnya itu long back cap ya. Kalau bahasa pengelasannya itu namanya long back cap. Nah ini ada 2 ya, ada 2. Ini kenapa ada 2? Ada yang pendek dan ada yang panjang. Nah biasanya yang pendek ini, yang pendek ini itu digunakan untuk menutup Tictos yang bagian belakang ini ya, di bagian atas ini, untuk pengelasan yang areanya itu agak sulit ya. Jadi nanti ininya yang penutup atasnya itu jadi nggak mentok di sudut ya. Jadi waktu kita mengelas pipa misalkan ya, karena pipa itu dia lasnya harus muter, maka dia posisi areanya tuh harus fleksibel. Makanya dia menggunakan ininya yang pendek supaya dia tidak nyangkut di posisi di pengelasan. Nah ini yang panjang ini untuk pengelasan yang kondisi normal ya, tanpa ada hambatan dari kondisi normal. Ini namanya collet body ya, collet body untuk tungsten ya,
untuk tungsten dan untuk keramik nozzle ini. Ini namanya collet ya. Untuk tungstennya ini ada ukurannya ya. Jadi bukan sembarangan. Ini ada ukurannya 3,2. Jadi mengikuti ukuran dari tungsten yang digunakan ya. Kalau tungstennya ukurannya 3,2, maka collet bodinya pakai yang 3,2. Kalau tungstennya ukurannya 2,4, maka ininya juga harus menggunakan yang 2,4 ya. Ini untuk aksesoris tiktosnya ya. Nah, untuk pemasangan di tiktosnya ini ya, posisinya misalkan pengelasannya dia di pengelasan tik ini, maka untuk penyambungan aksesoris tiktosnya ini ada di tos ini, karena dia ini ada keluar gas di sini ya. Ini posisinya harus rapet ya. Ini sebagai switch untuk KF-nya. Nah, untuk air clamp-nya di posisi tik ya. Ini posisi tik nih. Air clamp-nya itu posisinya ada di plus ya. Jadi posisinya ada di plus di sini. Jadi jangan sampai terbalik ya. Ada di plus di sini. Jadi bukan di minus ini ya. Jadi ada di plus di posisi tik ini ya, posisi tik. Nah, posisi tik ini dua-duanya berfungsi ya. Ampere dan second ya, berfungsi. Jadi untuk pengaturan gas akhir ya. Akhir di pengelasan supaya gas tetap mengalir waktu selesai pengelasan. Ini ampere untuk nyala apinya ya, dari mulai 10 ampere sampai 200 ampere ya. Saya akan nyalain mesinnya. Saya akan coba untuk sedikit untuk mengelas ya. Untuk gasnya menggunakan argon ya. Jangan lupa untuk tik itu dia menggunakan argon ya. Gasnya menggunakan argon. Ini sudah nyalakan. Nah, ini yang terbaru dari yang sebelumnya ya, tiktos ini yang 200 ASA ini switchnya ini dia fleksibel ya. Jadi dia bisa di posisi mana aja yang enak ya. Jadi bisa di posisi mana, di posisi samping atas, samping kanan ya, atau posisi bawah ya. Jadi lebih enak ya, lebih fleksibel, sehingga lebih memudahkan untuk weldernya untuk mengelas ya. Karena tangan welder itu posisinya itu posisi yang dimana yang sesuai ya, yang enak untuk dalam pengelasannya ya. Nah, di sini untuk pengaturan ampernya ini maksimal sampai 200 ampere, dari 10 sampai 200 ampere ya. Ini untuk gas ya, untuk gasnya. Nah, saya akan coba ngelasnya itu di posisi yang rendah ya, karena saya akan mengelas di steel. Jadi ininya tosnya itu sangat fleksibel sekali switchnya ya, di posisi mana aja bisa. Kalau misalkan lebih enak di posisi samping, maka ininya gunakan di samping aja ya, atau posisi bawah. Jadi lebih sangat enak sekali ini. Ini saya coba untuk kelas besi ya. Jadi sangat bagus sekali apinya ya, sangat besar. Saya akan kurangin lagi ini untuk ini supaya dia nggak terlalu besar ya. Jadi saya mau menggunakan switch ini di posisi kiri karena saya menggunakan jempol ya, posisi ini. Nah, ini juga lebih enak ya. Jadi sangat fleksibel sekali ya.
Ini sangat fleksibel sekali, jadi memudahkan weldernya nih. Kalau menurut saya ini sangat memudahkan weldernya dalam pengelasan. Jadi posisi ini switchnya itu bisa dirubah di posisi yang sesuai dengan keinginan weldernya ya. Nah, mesin las ini memang khusus untuk pengelasan di stainless ya, stainless dan steel ya. Ini sangat bagus sekali pengelasan untuk hasil dari TIG 200 ASA ya. Jadi sangat rekomendasi sekali untuk mesin las ini.